Oke, mari pertemuan pertama kita. Selamat pagi untuk kita semua. Kita mulai dengan berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, sangat menyayangi kami. Kami mau belajar, berkati kami. Semoga dengan pelajaran yang singkat ini kami semakin mendekatkan diri kepadamu dan kami semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin bijaksana. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di halaman 102 bukumu, halaman 102 tentang gereja persekutuan para kudus. Kemarin Bapak sudah jelaskan apa itu gereja. Gereja adalah persekutuan umat yang beriman, yang berziarah, yang menuju kerajaan surga. Jadi gereja itu ada terbagi dari beberapa ya. Gereja itu adalah kita yang masih berziarah di dunia ini. Kita yang masih hidup di dunia ini. Kita yang masih berjuang di dunia ini. Ya. Kalau menurut Katolik itu ada lagi gereja yang merupakan persekutuan orang kudus. Adalah orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan gereja yang sudah meninggal. Itulah yang disebut dengan para santa dan santo. Santa itu orang kudus perempuan, santo itu adalah orang kudus laki-laki. Loh, siapa yang menjadi kudus? Memang manusia tidak semua katakanlah hidupnya suci. Ya. Manusia semua punya kesalahan, manusia tetap punya dosa. Tetapi dia justru mampu mengatasi kesalahan-kesalahannya. Nah, siapa itu para santa, para santo? Yaitu Santa Maria, Santo Yusuf, Santo Fransiskus yang menjadi pecinta lingkungan hidup. Di PBB itu ada korpusnya, ada patungnya di situ. Santo Benediktus, Santo Thomas yang sering biasanya lembaga-lembaga Katolik dibuat seperti itu. Pelindungnya kayak kita ini, Santo Don Bosco. Nah, orang-orang gereja ini, sewaktu dia masih hidup di dunia, dia berjuang untuk Tuhan. Ya, dia rela mati untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mewartakan kabar gembira. Dia tinggalkan dunia ini. Tujuan utamanya hanyalah fokus kepada Tuhan. Bagi dia, betul-betul dunia ini hanyalah tempat singgah. Maka mereka tidak takut mati. Bukan berarti tidak takut ya, tapi mereka itu demi Tuhan, mereka tetap berjuang untuk itu. Nah, bagaimana prosesnya orang kudus ini? Ya, orang kudus ini ya biasanya menjadi teladan dalam bidang-bidang tertentu. Ya, misalnya Fransiskus Assisi, pecinta lingkungan hidup. Ya, Santa Monica itu pelindung para ibu dan para janda. Bagaimana dia itu berjuang, suaminya yang main perempuan, suaminya yang main judi, tapi berkat dua-duanya terus-menerus dan menjadi teladan bagi anaknya dan bagi keluarga, sehingga keluarganya itu bertobat dan anaknya itu juga menjadi orang kudus yang disebut dengan Santo Agustinus. Nah, dalam keterangan juga dikatakan para kudus adalah orang yang sering disebut dengan santa atau santa. Dalam gereja Katolik, sebutan santa dan santa diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, terjadi di kuburannya itu mujizat. Misalnya, kalau orang-orang Katolik itu biasanya kalau anaknya mau pintar, ya biasa dibuat namanya itu nama orang-orang pintar. Albertus misalnya, Santo Albertus, atau nama yang memang dulunya dia pintar. Begitu juga kalau ada anaknya berbakat menjadi penyanyi, biasanya namanya dibuatnya, nama baptisnya dibuatnya Cecilia atau Santa Cecilia. Karena Santa Cecilia ini ketika dia nyanyi, burung pun enggan terbang. Betul yang kata lagu Ebit itu. Ketika dulu dia nyanyi, bermazmur di dalam gereja, itu burung itu berhenti semua terbang. Nah, begitulah riwayat orang kudus. Kamu boleh lihat di YouTube atau di Google juga riwayat-riwayat orang kudus.
Dan itu bukan cerita bohong ya, bukan direkayasa. Proses menjadi orang kudus itu luar biasa, bukan sembarangan angkat, bukan sembarangan nampak di dalam kuburannya itu tiba-tiba misalnya saya lalu dibilang oh Santo Bernardo sudah menjadi kudus. Bukan seperti itu, prosesnya sangat panjang sekali. Nah, jadi inilah dikatakan pahlawan-pahlawan gereja. Mereka inilah dikatakan betul-betul setelah para nabi, mereka inilah yang terus berjuang sampai sekarang. Terakhir kita tahu Suster Santa Teresa, ya, atau juga Paus Yohanes Paulus II. Mereka sudah diangkat menjadi orang suci. Ya, banyak prosesnya ya. Dari pertama istilahnya beata, ya kalau laki-laki disebut beato, baru santa, baru santo. Ya, ada prosesnya terus menerus. Ya, ada pesan-pesan yang diberikan kepada lembaga-lembaga gereja. Sehingga Bapak Paus yang mengangkat orang kudus ini adalah Bapak Paus yang sudah mereka selidiki secara keseluruhan. Nah, inilah penjelasan sedikit. Ya, hari ini hanya mendengarkan tentang video ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan tanda salib aja. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Tuhan berkati.